Aduh, berat banget ya. Oke, sebagai orang tua ketika kita tahu anak kita ada di tempat umum, menyaksikan tontonan yang tidak cocok untuk usianya, pasti seorang ibu hatinya sangat hancur ya. Dia berbohong untuk menuju ke tempat itu, pasti dia tidak bicara yang sejujurnya. Tontonan tidak senonoh itu sama dengan konten pornografi. Itu kan apa aja ya, bisa di situ bisa isinya hubungan seksual, hubungan intim, bisa juga ya tadi tarian erotis, itu termasuk konten pornografi. Dampaknya memang konten-konten yang pornografi itu memang menimbulkan rasa bahagia, seneng. Seneng, hormon dopaminnya keluar. Saat hormon dopamin keluar, nah itu sifatnya tuh memang edik. Hai Pinusian, selamat datang di Kedai Pinter, satu-satunya program edukasi seksual kolaborasi antara Pinusi.com dan juga Perempuan Sadar Vagina, mengangkat hal-hal tabu menjadi ilmu, karena selalu ada ilmu di Kedai Pinter. Episode kali ini saya sudah kedatangan bintang tamu. Ini nggak pertama ya untuk beliau ya, ini kedua kali kalau nggak salah ya Bu Dokter ya. Beliau ini di sela-sela kesibukannya bersosialita, juga mendesain sebuah baju, dan juga banyak bisnisnya pokoknya, dan merawat diri tentunya karena cantik banget. Hari ini kita sudah kedatangan Kakak Martini Suarsa selaku sosialita Jakarta dan perancang busana fashion dengan kultur Indonesia. Hai Kak. Terima kasih sudah diundang. Sawadika. Sawadika, minal aizin wal faizin. Maaf lahir batin. Iya, makin cantik loh dia loh. Makasih, berkat modal dari suami. Itu dia. Hei, para suami di rumah, kalau pengen istrinya cantik seperti ini, modalin ya. Oh, tuh, duit. Sehat ya, Kak? Alhamdulillah. Bagaimana baju-baju? Lancar? Aman, lancar. Apalagi menjelang lebaran kemarin ya. Banyak pesanan? Banyak, Kira-kira alhamdulillah. ada niat pengen ini nggak sih bikin fashion show sendiri atau mau ikutan Jakarta Fashion Week mungkin? Belum, karena modal. Semoga dapat sponsor ya. Amin, amin. Kalau nanti bikin peragaan busana, jangan lupa anak saya Lucinta Luna. Oh, jadi iya. jalan catwalk ya. Itu tenang. keren. Harga nggak bisa diatur. Selamat datang Kakak. Dan Ibu Dokter kesayangan saya yang selalu mengingatkan saya tentang kesehatan, Dokter Inge Setio Arianto selaku founder dari Perempuan Sadar Vagina. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, selalu lo berbinar. Berbinar, positif, auranya glowing. Iya. Luar biasa, sukses, Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Banyak kerjaan dokter? Amin, alhamdulillah. Banyak pasien ya Bu Dokter ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi bukan pasien sakit loh Bu Martini. Iya. Oh iya. Pasien biar sehat dan biar kece di depan suaminya. Oh Kece iya atas, betul. kece bawah. Oh iya, kece atas, kece bawah. Oke Bu Dokter, kita mau membahas sebuah tema kali ini. Anak di bawah umur menonton tontonan tidak senonoh, apa yang akan terjadi dengan psikologisnya? Berarti tontonan itu mempengaruhi dengan psikologis ya Bu Dokter ya? Banget. Kita bahas ya. Nih, akhir-akhir ini viral fenomenal di mana seorang wanita menari dengan tidak senonoh di kawasan pasar malam dan sebagian besar penontonnya itu ada di bawah umur. Jadi tariannya gitu kan, erotis. Yang nonton banyak anak di bawah umur. Betul. Terus bagaimana perasaan Anda jika anak Anda nih, Kak Martini, menjadi salah satu anak yang menonton acara tersebut? Aduh, berat banget ya. Oke, sebagai orang tua ketika kita tahu anak kita ada di tempat umum, menyaksikan tontonan yang tidak cocok untuk usianya, pasti seorang ibu hatinya sangat hancur ya. Karena memang anak kita masih di bawah umur dan belum pantas untuk menyaksikan tayangan atau tontonan tersebut. Yang kedua, selain menyaksikan tontonan tersebut, hancurnya pasti dia berbohong untuk menuju ke tempat itu, pasti dia tidak bicara yang sejujurnya. Pasti seorang ibu dua kali mendapatkan shocking seperti itu juga pasti akan hancur. Pertama, anaknya berbohong, yang kedua ya menyaksikan tontonan yang tidak senonoh, yang pasti kan menimbulkan dampak buruk di psikologisnya ya setelah menonton itu. Kalau anak Kak Martini sendiri cewek, cowok, atau umur berapa sekarang? Semua ada, Ada dua, cewek, cowok, semuanya ada. Umurnya sudah? Untungnya sudah beranjak dewasa semua ya. Jadi Iya. pengawasannya udah lumayan inilah ya. Sudah. Tidak terlalu ketat Iya. seperti anak kecil Betul. yang harus dituntun kemana-mana. Iya. Dan sudah melewati masa-masa critical
momen yang seperti itu. Oh iya, itu sebenarnya kalau kayak gitu sebagai orang tua tuh kayak serba salah ya. Betul. Ngelepas anak tiba-tiba nontonnya begitu, Iya. kita nggak tahu, tiba-tiba pulang udah dengan otak mesum apa segala macam. Betul, Aduh, betul. semoga kita dijauhkan dari Iya, hal iya, seperti amin, itu ya. amin, amin. Bu dokter, apa dampak psikologis untuk anak yang sering menonton tontonan yang tidak senonoh? Jadi kita satukan dulu ya, ini cara berpikir kita. Tontonan tidak senonoh itu sama dengan konten pornografi. Itu kan apa aja ya, bisa di situ bisa isinya hubungan seksual, hubungan intim, bisa juga ya tadi tarian erotis itu termasuk konten pornografi. Dampaknya memang konten-konten yang pornografi itu memang menimbulkan rasa bahagia, seneng. Seneng, hormon dopaminnya keluar. Saat hormon dopamin keluar, nah itu sifatnya tuh memang edik. Bu Martini, sekarang itu kita seneng hormon dopamin yang keluar 1. Besok biar seneng hormonnya harus 2. Nah jadi yang tadinya nonton tontonan orang joget itu mungkin cuman sebatas yang ditonton masih pakai baju tapi ketat. Belahan atau mungkin belahannya aja. Nanti lama-lama kudu biar seneng, dopaminnya butuh 2 ya harus buka dulu. Lama-lama. Nah akhirnya karena dopamin biar seneng, kita kan itu kecanduan ya, biar seneng dopaminnya 1, 2, 3, 4. Otak yang bagian depan tuh kerendam dopamin yang kebanyakan karena orang ini perlu dopamin biar seneng si anak-anak ini. Kalau otak bagian depan ini kerendam, dia mengkeret. Aduh. Sementara otak bagian depan ini Bu Martini, itu yang ngatur anak itu biar cerdas, anak itu biar bisa ngatur emosinya, memposisikan dirinya. Nah, berarti kalau sampai dia kan candu itu, nah itu kira-kira nanti otaknya seperti apa, anaknya kayak cerdas pasti enggak, temperamen pasti. Dan nanti ke depan saat dia dewasa ya dia yang kelak akan menjadi predator seksual. Pelaku pelecehan seksual. Aduh. Itu dampaknya Jangka panjang. secara medis. Kak Martini, bagaimana cara kakak nih mengedukasi anak dari kecil ya mungkin yang sampai sekarang gede nih agar tidak tergiur untuk menonton tontonan yang tidak pantas atau tidak senonoh itu? Ya, sebetulnya banyak cara sebagai orang tua untuk mengedukasi anak. Masing-masing orang tua pasti punya cara dan treatmentnya masing-masing terhadap anak. Melihat bagaimana sifat dan lingkungan juga dari anak itu tersebut. Tapi yang jelas secara general, yang harus kita jelaskan kepada anak adalah bahwa setiap tontonan dan tayangan ini memiliki batasan-batasan usia. That's why di dalam tontonan itu selalu ada keterangan 13+, 17+. Nah, itu bukan hanya konten yang disematkan semata, tapi itu harus kita jelaskan fungsinya apa. Jadi ketika secara natural si anak ini menonton dan ada angka-angka tersebut, dia akan secara kesadaran untuk menjaga dirinya sendiri gitu, bahwa yang kamu boleh tonton adalah tontonan yang angkanya sekian gitu. Lalu kita tidak boleh melarang dengan bahasa-bahasa yang mengintimidasi. Contoh misalnya, tidak boleh menonton ini tapi ditakut-takuti dengan bahasa-bahasa intimidasi atau ancaman. Karena anak-anak zaman sekarang itu kan berkembang ya, Kak J ya. Mereka makin dilarang makin curious, makin penasaran gitu. Kenapa dilarang? Oh, saya mau coba lihat gitu. Nah, lebih baik di guidance atau di edukasi dengan bahasa-bahasa yang memang hasilnya adalah biar kesadaran itu tumbuh dalam dirinya sendiri gitu. Bukan karena takut sama kita. Sama ini aku tuh sering nonton bioskop. Iya. Sebenarnya itu filmnya film yang ini ya. Karena pihak bioskop itu anak kecil juga nggak apa-apa disuruh masuk. Nah, padahal 18+ itu filmnya. Betul. Ini jadi negara kita tuh masih kurangnya peraturan tuh taat peraturan tetap dia bawa anak tiba-tiba barat, orang film barat cowok ciuman emak bapaknya gitu anaknya iya betul. Itu harusnya kan nggak boleh Nggak ditonton boleh, belum boleh kan iya. anak yang di bawah umur itu. Betul. Aduh, tapi tetap aja bisa masuk itu anak. Kenapa? Jual tiket. Iya kan? Itulah. Bu dokter, apa untuk anak yang sudah kecanduan menonton tontonan tidak senonoh bisa berhenti? Bisa. Bisa banget. Selama benar-benar diterapi dan lingkungan mendukung. Oke. Nah, kenapa kok saat ini Bu Martini yang kita lihat kok kayaknya nggak bisa ya? Ya karena nggak diterapi benar. Terus lingkungannya ya nggak mendukung. Kan kebanyakan memang lingkungannya yang mungkin middle gitu. Oh iya, cuek-cuek gitu aja gitu. Ah biar aja lah karena gitu. Terapinya itu Kak J
Kak Martini, Bu Martini? Aku sih kakak, harusnya muda Gitu banget deh. gitu kan. Sama dokter tuh ibu gitu ya. Makanya Jangan mirip ya Bu Dokter ya. Nah, karena untuk masalah gimana caranya untuk ngobatin orang yang udah kecanduan konten pornografi itu memang lebih mahal daripada pasien DBD. Oh gitu, obat dan apanya gitu Bu Loh, Dokter? yang mahalnya untuk konselornya. Belum Oh, lagi konselornya. kalau misalnya itu memang betul-betul otak udah mengkeret, hormonnya memang dia sudah hormon dopaminnya kebanyakan kan ada obat minum. Oh dikasih obat minum itu juga. gitu. Betul. Konselornya, dokter jiwanya, psikolognya dan itu harus continue. Bukan dianya aja, lingkungan juga diobatin. Bisa sembuh tapi ya itu dia butuh ini. Oke. Jadi treatmentnya kayak orang sakit ya, Dok Lebih, ya? ya, Lebih. iya, dan Oke. gini. Mental ya Bu Dokter, Mental, karena ya. mental mahal memang. Dan ya. banyak orang tuh Bu Martini ngeluarin duit untuk sesuatu hal yang bersifatnya itu nggak tampak Kelihatan, nyata, iya. ada di cara berpikir dan Iya. cara dia berperasaan. Kayaknya duitnya kemarin tuh jadi apa nggak ya? Iya, Tapi iya. ada hasil nggak? Itu yang Hasilnya jadi apa? masalah Kak. Jadi lebih bisa aja. Iya, 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 iya. Kak Martini, Saya- menurut kakak apa yang harus dilakukan oleh orang tua agar anak-anak mereka bisa menjaga diri untuk tidak menonton tontonan yang tidak boleh ditonton oleh anak di bawah umur? Oke, sebagai orang tua, aduh berat ya ternyata tugas orang tua itu ya, Dok ya. Menciptakan generasi bangsa yang sehat. Oke, generasi emas. Perbanyak informasi, Kak Jay. Apapun kita lahir lebih dulu, kita lebih tua, lebih banyak pengalaman, artinya informasi yang kita punya lebih banyak dari si anak. Jadi perbanyaklah informasi kepada anak bahwa tayangan atau tontonan untuk mereka itu banyak sekali, selain dari tayangan-tayangan yang tidak senonoh. Kalau misalnya anak kita perempuan, sebagai ibu lakukan pendampingan pada saat anak memilih tayangan tersebut. So many things yang bisa kita lakukan pada saat kita mendampingi anak, memilihkan channelnya, memilihkan websitenya, memilihkan apapun yang bisa kita sajikan kepada anak. Apalagi perempuan ya, about fashion, traveling, cooking, banyak sekali. Dan apabila anak kita laki-laki dan kita sebagai seorang ibu, libatkan ayahnya untuk mendampingi si anak laki-laki ini. Jadi ketika pada saat kita membekali anak kita yang masih di bawah usia untuk tayangan-tayangan yang cocok dengan usianya, kita bekerja sama dengan baik dengan ayahnya bahwa ini loh tontonan yang layak untuk kalian tonton sampai dengan batas usia kamu, nanti kamu boleh memilih gitu tontonan apa yang kamu ingin lihat gitu. Tapi ya itu tadi, pertanggungjawabkan sesuai dengan umurnya masing-masing gitu. Clever, keren banget Kak Martini jawabannya. Udah kayaknya dulu Putri Indonesia deh, dulu deh. Kayaknya. Jebolan Putri Indonesia deh. Makanya undang lagi minggu depan. Oh iya benar, bisa. Nah, tapi saya setuju loh sama Kak Martini. Ya. Saya dulu dari waktu kecil, Ya. saya kan waktu itu ya terlahir broken home. Iya. Mama papa divorce, Ya. bercerai. Saya lebih sering sama karena hidupnya sama mama. Ya. Tontonan yang saya itu saya nonton sendiri. Jadi saya nggak tahu apa tontonannya, yaitu Iya. fashion show, tari-tarian. Begini deh akhirnya. Iya, iya. Itu secara tidak langsung kan Iya, jadi- kegemaran kita terbangun dari kita mulai kecil gitu. Iya. Begitu. Coba kalau ya. masih ada papa, kan kalau ada papa Iya. tontonannya bola. Bola. Saya ngerti timnas siapa sekarang. Sekarang Betul. boro ngerti timnas. Oke. Lanjut. Bu Dokter, jika orang tua mendapati anaknya sudah pernah menonton tontonan tidak senonoh, apa yang harus dilakukan agar anak tidak menjadi kecanduan? Kita Idealnya ngegapin nih, ngegapin nih. ngegap. Anak kita nonton porno gitu gimana? Ini idealnya ya. Yang pasti jangan panik. Oh jangan panik. Kita nggak panik dulu. Memang ini kan ngomong gampang, tapi ini kan kita harus bagikan nih. Betul. Kita nggak panik, makanya penting kalau misalnya ada orang tua terus ngegap anaknya, yang pertama kali dikerjakan bisa kok menghubungi kita di Perempuan Sadar Vagina, bisa DM. Ya, jadi kita bisa dampingin agar dia nggak panik, nggak marah, nggak mengeluarkan kata kasar. Nah, yang nomor 2, kita normalkan dulu perasaan anak. Anak itu kan ngelihat konten pornografi misalnya, kan dia tuh melihat orang ciuman mulut deh. Itu kan kita kan nggak tahu kan perasaannya anak itu seperti apa. Iya. Oh, iya. Nah, itu Iya. kita normalkan perasaan Iya. dia. Bagaimana cara kita menormalkan perasaan anak itu, kita tanya. Menurut kamu tuh orang kalau cium mulut itu apa yang kamu rasakan? Orang itu tuh merasakan apa? Nah, kita normalkan sebetulnya itu cuma film. Itu sebenarnya bukan itu. Iya. Ah, iya, iya. Rasa itu tuh hanya ada kalau bapak ibu. Yang sudah Itu menikah. normalkan dulu bapak Iya. ibumu. Mm-mm. Iya, iya. Jadi harus menggiring
di pikiran anak bahwa itu dikerjakan oleh bapak ibumu, itu harus digiring ke kepala. Kalau itu lumayan. Ya, contohnya saya namanya juga hiburan, tontonan. Selanjutnya kita tanya, kamu tuh pertama kali nonton itu tuh siapa yang ngasih tahu? Oke. Siapa yang kasih tahu? Betul. Cari tahu anak itu dapat dari mana. Betul. Nah, kalau bisa, kalau misalnya itu ada teman-temannya, yuk kasihan teman kamu, ajak ke sini biar bunda ajarin juga, bunda bilangin loh. Karena kalau temennya nggak dibilangin sama kita, nanti anak kita udah bener ketemu lagi, rusak lagi. Iya. Rusak lagi, diajak lagi. Oh, kasihan ya perasaan teman-teman kamu tuh ya, mereka salah ya berperasaan ya. Kan sama kayak di film-film itu yang ngutil itu buat lucu-lucuan. Nah, maksudnya kita tuh mencontohkan sama anak tuh seperti itu, normalisasi yang lain lah, bukan normalisasi yang seksualitas, tapi normalisasi yang lain untuk lucu itu kasihan mereka. Selanjutnya kita menjelaskan bahayanya pornografi. Kembali kan ke kita, kalau misalnya yang kecanduan nonton gitu itu bunda, nah bunda ini akan jadi, nah jadi kamu kira-kira mau nggak kalau bunda kecanduan pornografi, akhirnya bunda nggak mikirin kamu, nggak ini, nah jadi enggak ya, nah selanjutnya gambarkan, ajarkan kepada anak kita bahwa yang kamu lihat itu cuma hiburan, bohong, kehidupan sesungguhnya nggak kayak gitu. Bapak ibu kamu nggak, pokoknya bapak ibu, pokoknya masalah pornografi itu bapak ibu. Jadi arahkan ke mereka tuh bapak ibu pelaku itu, hubungannya bapak ibu. Jadi kembalikan ke hierarkinya bahwa itu yang dilakukan ayah ibu, jadi belum kamu. Dek, cinta tidak seindah itu, Dek. Banyak sakitnya, Dek. Iya, Dek. Sekolah dulu, Dek. Kak Martini, menurut kakak nih apa yang harus dilakukan pemerintah setempat agar tontonan tidak senonoh seperti itu tidak dipertontonkan secara umum, bahkan anak-anak di bawah umur yang menonton nih. Jadi pemerintah harus kayak gimana nih menurut kakak? Waduh, semoga ini didengar dan tersampaikan ya, Dok. Amin. Karena pasti ini juga suara hati dari ibu-ibu di luar sana. Yang jelas kepada pemerintah yang membidangi teknologi informatika yang saat ini betul-betul menggalakkan kemajuan teknologi sampai ke desa, internet masuk sampai ke desa, handphone dijual dengan harga yang sangat-sangat bisa terjangkau gitu, akses internet bisa kemanapun. Itu diimbangi tidak dengan pendampingan SDM dari pemerintah itu sendiri di setiap desa, bahwa ada konseling cara penggunaan, baik pembatasan website atau apa, ini kan enggak gitu. Nah, jadi saran saya untuk pemerintah, Bapak Menteri, tolong website-website yang memang berbahaya, yang bisa diakses dengan begitu mudahnya melalui media sosial, itu tolong diberikan batasan-batasan atau jangan sepotong-sepotong. Di blog, tapi ada lagi website. Ada VPN. Nah, ada VPN. Apalagi sekarang iklan-iklan, maaf ya, judi online itu bisa muncul anytime di media sosial. Di mana aja. Di mana aja kita lagi buka media sosial, muncul Garuda terbang, gitu kan. Dewa Zeus. Nah, maksud saya, ada sweeping tidak untuk hal-hal seperti itu? Lalu sekarang ini kan anak-anak bisa membangun yang namanya AI itu ya, artificial intelligence itu. Mereka bisa membangun, menciptakan apapun gitu. Nah, bagaimana pembatasan mengenai itu? Jadi kepada pemerintah, tolong kemajuan teknologi kita juga diberikan pendampingan, baik knowledge sampai ke desa-desa mengenai situs-situs atau website-website yang memang dilarang atau tidak boleh ditonton oleh anak-anak. Karena gini, yang baru saya bahas sama teman saya di salah satu APH, Dok, bahwa tontonan ini lebih banyak, tontonan yang tidak senonoh ini lebih banyak ditonton di masyarakat yang jauh dari perkotaan. Oke. Anak-anak di saya tidak mengkotak-kotakan kota atau desa ya, tapi kalau anak-anak di kota ini karena aktivitas sudah padat, biasanya ibunya karena sibuk, bapaknya sibuk, anaknya les dari pagi sampai malam. Nah, sementara untuk di daerah-daerah setelah pulang sekolah sudah nothing to do ya. Nothing to do. Sudah informasi ataupun yang mereka lihat dapat mereka akses.
gitu. Jadi mohon ada pendampingan. Kemajuan teknologi juga ada pendampingan dari pakar-pakar teknologi yang ditempatkan juga di desa-desa gitu atau di daerah. Keren Itu sih. banget. Mantap. Iyalah, teknologi canggih kita kalau nggak ngikutin juga akan kebelakangan Betul, jadinya. Tapi banget. gimana caranya Iya. kita harus bisa menyeimbangkan. Menyeimbangkan, Iya. iya. Memilih, iya. Bu dokter, terapi psikologis apa yang harus dilakukan jika Bu dokter ini menemui seorang anak yang sudah sangat kecanduan terhadap tontonan tidak senonoh? Contoh terapinya. Jadi gini, ini yang harus saya garis bawahi ya Pinusian, bahwa untuk masalah terapi psikologis ini nggak bisa dikerjakan sendiri. Jadi Pinusian kalau misalnya ngelihat ada saudaranya atau tetangganya udah kecanduan konten pornografi, nggak bisa dikerjakan sendiri. Oke. Jadi itu mau nggak mau, suka nggak suka harus cari bantuan dari profesional, dari dokter, psikolog, baik dokter umum maupun dokter spesialis jiwa dan psikolog. Jadi itu nggak bisa dikerjakan sendiri. Kalaupun saya bagi saat ini itu bukan berarti bisa dikerjakan sendiri, tapi memberikan gambaran bahwa ada terapinya. Dokter jiwa itu bukan berarti kita gila kan Bu dokter? Karena perspektif masyarakat tuh kemana lo ke rumah sakit jiwa itu Berarti pasti gila gitu kan nggak semua ya Bu dokter. termasuk ini kecanduan pornografi, suka klepto itu kan Iya. diobati dokter jiwa juga. Fobia juga kan Bu dokter. Fobia dokter jiwa. Betul, Jadi yang saya bagi ini bukan bisa dikerjakan sendiri, enggak. Terapinya seperti apa ya? Kalau yang sudah parah harus masuk rumah sakit, direhabilitasi. Sehingga kalau misalnya dia kepengen seneng, kepengen tenang kan harusnya nonton pornografi biar dopaminnya keluar. Nah itu nanti psikolog atau psikiater dia punya cara. Biar dia untuk asupan kegembiraannya apa. Dia punya. Terus ada terapi grup nanti kan sesama orang-orang yang itu dia bicara. Sama-sama pasien. Sama pasien, 15 orang, 10 orang dia bicara, kamu tuh kenapa? Kamu tuh senangnya nonton apa? Kan macam-macam, ada yang hubungan intim. Ada yang senangnya nonton tarian erotis. Ada yang senangnya nonton kaki doang, kaki mulus. Kan? Ada yang sebenarnya nguping gitu kan. Ada suara. Ada suara-suara doang. Nah, kan jadi kan Iya. Nah, setelah nanti terapi grup, nah akhirnya berikutnya nanti langkah berikutnya ada cognitive behavior therapy. Lalu ya dia sukanya apa? Dan nanti dokter jiwa akan masuknya dia ke situ nanti terapinya. Dan yang terakhir setelah si ini lingkungan. Orang tuanya, tetangganya, kakak atau adiknya, kakak saudaranya. Jadi sekarang Bu Martini, Kak J, Pinusian udah tahu ya bahwa bisa diterapi, tapi terapinya nggak sesederhana itu. Tapi yang jelas sudah ada ya dok ya di kita ya bahwa bisa tapi ya itu dia memang butuh waktu, butuh uang dan memang butuh konsisten. Iya. Oh gitu. Bahkan ada juga yang sekarang kartun-kartun porno tahu Bu dokter. Itu apa komik-komik yang porno itu ada juga kan anak-anak jadi games bermuatan itu ada yang looknya packagingnya dadanya gede banget gitu kan, si tokoh-tokoh ininya gitu. Jadi anak-anak kecil pada berfantasi gitu. Betul. Ada games mencari boy kiss boy, girls kiss girls gitu. Boy kiss boy. Iya. Aduh, serem banget. Makanya sekarang games anak itu juga kita harus benar-benar. Berarti kan mendorong LGBT. Iya. Jadi kemana-mana ya. Iya. Oke, Kak Martini, apa pesan kakak yang ingin disampaikan pada orang tua di luar sana agar orang tua bisa menjaga anaknya tidak kecanduan hal-hal seperti yang tadi kita bahas? Oke, buat Pinusian, Mami, Dedi, Ayah, Bunda, Ibu, Bapak di luar sana, sebagai orang tua, fungsi pengawasan kita itu sangat penting. Jangan jangan lengah, karena di dunia ini sekarang, di dunia anak-anak kita, dunia ini dalam genggamannya mereka. Dan jalankan fungsi pengawasan dan perlindungan kita atas dunia yang akan dipilih oleh anak-anak kita. Karena kita memberikan mereka fasilitas dengan begitu mudahnya, wifi kencang, handphone canggih, Tapi tolong awasi dan lindungi mereka dari hal-hal yang akan membahayakan psikologis mereka sendiri. Dari tontonan-tontonan yang tidak senonoh tadi ya dok ya, atau pilihan-pilihan aplikasi-aplikasi yang akan membahayakan mereka. Jangan salah, fungsi pengawasan dan perlindungan kita itu adalah bentuk dari kasih sayang dan tanggung jawab kita sebagai orang tua.
Jadi jangan malu dikatakan orang tua yang ortodok, orang tua yang mengekang, orang tua yang gaptek, karena kita pengen anak kita selamat dunia dan selamat akhirat. Amin. Bu dokter, saya curiga deh, ini bukan cuma sosialita deh kayaknya. Ustazah. S2 psikolog juga deh kayaknya sama ustazah. Keren banget loh jawabannya. Sosialita mah di luar sana ya Allah cuma begini doang, tunggu arisan gitu kan, ininya kosong. Wah di demo gua ke sosialita semua. Jarang-jarang lah deh kayak Makanya kita undang. Kesimpulan dari seorang dokter Inga Setia Arianto selaku founder Perempuan Sadar Vagina, silakan. Untuk para pinusian di luar sana, saya mau mengajak nih. Andai kata pinusian ini mau nonton konten yang berisi ketelanjangan kayak yang isinya erotis kayak, coba bayangkan. Ya. Apakah pinusian itu rela kalau yang telanjang itu atau yang nari itu misalnya saudaranya, anaknya atau ibunya atau bapaknya, ya kan bisa siapa saja kan. Nah, itu kira-kira rela apa enggak kalau yang dilihat itu sama orang? Kalau nggak rela, sebelum kecanduan udah langsung tutup, nggak usah ditonton. Karena dengan pinusian nutup konten itu, insya Allah konten itu akan kemungkinan secara algoritma tampil di medsos orang lain itu juga akan menurun. Makin banyak orang buka, makin banyak dia akan muncul di halaman medsos kita dan orang lain. Jadi dari kita yuk. Ya, betul. Oke. Dimulai dari kita, dari diri kita sendiri, dari hal kecil ya Bu Dokter ya, itu akan berdampak besar untuk banyak orang. Jadi pintar-pintar memilih tontonan, pintar-pintar memilih sosial media, jangan sampai kita terbawa arus dengan teknologi yang terlalu canggih, kitanya juga keikut arus, kita harus tetap menjaga kebudaya timuran kita. Ya. Terima kasih Pinusian sudah menyempatkan nonton video ini dan jangan lupa di-share, di-like, di-komen, di-subscribe. Terima kasih buat Kak Martini. Sama-sama, terima kasih Dokter KJ. Bu Dokter, terima kasih. Minggu depan datang lagi dong. Ya? Iya dong. Martini berkenan. Seneng sekali. Makasih Pinusian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.